Halo friend, episode kali ini Pak Imin akan cerita alur film Filipina tentang kisah Sugar Baby. Langsung aja ke alur cerita film, gak usah pakai lama. Film bermula di sebuah sekolah, di mana saat itu seorang siswi bernama Ana sedang diganggu oleh beberapa cowok di kelasnya. Kemudian datang seorang gadis yang membela Ana. Gadis ini bernama Beth. Dia dengan berani menegur cowok-cowok itu, hingga akhirnya Ana itu berhenti diganggu. Selesai kelas saat di toilet, mereka berdua pun berkenalan dan mengobrol lebih jauh. Ana pun berterima kasih kepada Beth karena telah membelanya di kelas. Dan setelah berbincang-bincang, Ana pun akhirnya semakin mengenal Beth, yang ternyata merupakan seorang siswi pindahan dari kota lain. Di sana ia pun akhirnya menjadikan Ana sebagai teman dekat pertamanya. Sepulang sekolah, Ana pun makan bersama ayah dan ibunya. Di sana ia bercerita tentang teman barunya yang bernama Beth. Dan pada kesempatan itu, Ana meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk mengundang Beth saat acara ulang tahun ayahnya nanti. Ayah Ana bernama Conrado. Selesai makan, ayahnya Ana yang bernama Conrado, dia masuk ke kamar bersama istrinya dengan niat mengecek email kerjaan dari kantor. Ia pun membuka laptopnya. Dan betapa terkejutnya saat Conrado ini ngelihat kiriman photoshoot dari sekretarisnya. Dengan sigap, Conrado pun menutup laptopnya sebelum ketahuan sama istrinya. Dan untuk mengalihkan perhatian istrinya, Pak Kon pun mengajak istrinya untuk melakukan aktivitas malam Jumat. Di tempat lain, Beth sedang mengalami mimpi buruk hingga terbangun dari tidurnya. Keesokan harinya, Pak Kon yang berada di kantor pun mengadakan pesta kecil untuk mengapresiasi kinerja dari tim marketingnya. Karena target perusahaan di bulan itu sudah tercapai. Setelah selesai dengan urusan kerjaan, ia pun masuk ke ruangan pribadinya bersama dengan sekretaris yang bernama Karen. Di sana Karen pun bertanya tentang rating dari foto semalam. Tapi Pak Kon justru marahin dia karena aksi sekretarisnya itu hampir saja bikin rumah tangganya jadi hancur. Karen pun menangis karena dimarahin. Di saat bersamaan diperlihatkan flashback beberapa hari lalu, ketika Karen beserta Pak Kon sedang berduaan di kantornya. Pak Kon ini berniat untuk memberikan apresiasi karena presentasi Karen di depan klien, yang akhirnya ngebantu perusahaan itu dapetin kontrak dari klien. Karena situasi yang mendukung dan kondisi yang aman, ditambah lagi suara-suara bisikan Saiton yang bilang, kapan lagi weh, mumpung sepi nih. Akhirnya Pak Kon pun imronnya agak kuat dan langsung melahap Karen di tempat. Kembali ke masa sekarang, di mana hari itu Pak Kon lembur untuk membereskan pekerjaannya. Saat itu ia merasa ngantuk dan berinisiatif untuk membuat kopi. Tapi betapa terkejutnya Pak Kon saat dia balik ke ruangannya. Ternyata ada Karen yang belum pulang. Di sana Karen bilang kalau dia nggak bisa ngelupain malam yang indah kemarin. Si Karen lalu menggoda Pak Kon. Dan akhirnya kayak kucing yang diberikan ikan asin, Pak Kon pun langsung melahap Karen untuk kedua kalinya di tempat juga. Tanpa disangka ternyata Melba istri Pak Kon punya perasaan gak enak. Dia pun khawatir dan takut kalau suaminya ini diculik janda muda. Dan akhirnya ia pun nitip ke pembantunya untuk jaga rumah selagi ia menyusulin Pak Kon ke kantor. Di kantor, Pak Kon yang sedang ngentapoli pun terkejut atas kedatangan istrinya. Namun dengan keahliannya, dia keluar ruangan tepat waktu. Dan Pak Kon pun akhirnya pulang bersama istrinya dengan selamat. Singkat cerita, hari ulang tahun Pak Kon pun tiba. Dia mengundang semua karyawan di kantornya, termasuk Karen juga datang. Di sini Karen berpakaian sangat seksi dan menggoda. Dan sesuai janji, Ana pun mengajak Beth untuk datang ke pesta yang meriah tersebut. Dan akhirnya Beth bertemu dan berkenalan dengan Pak Kon. Beth pun ikut duduk bersama dan akhirnya dengan berani ia pun menyentuh paha Pak Kon dengan maksud untuk menggodanya. Suatu hari saat di kantor, tiba-tiba Pak Kon mendapat pesan dari Beth. Mereka pun akhirnya saling berbalas pesan. Beth terus menggoda Pak Kon melalui chat. Sepulang dari kantor, Pak Kon yang belum tidur pun sangguek karena melihat istrinya memakai baju dinas, baju haram. Dia pun langsung meminta jatah pada istrinya. Pagi hari saat di kantor, Karen mengajukan surat pengunduran diri. Setelah itu tiba-tiba Beth video call Pak Kon. Beth pun menunjukkan keindahan tubuhnya yang membuat Pak Kon ini tak kuat dan colai. Tak cuma sekali itu saja, di hari lain Beth yang sedang di kelas izin ke kamar mandi. Dan lagi-lagi dia VCS Pak Kon di kamar mandi. Dan tentu saja Pak Kon tak mau melewatkan hal itu. Suatu malam Beth yang lagi tertidur pulas harus terbangun dengan gelisah karena memimpikan suatu tragedi di masa lalunya. Ia juga terbangun karena kehadiran temannya yang bernama Carla. Si Carla ini merupakan sahabat Beth yang selama ini selalu menemaninya baik suka maupun duka. Malam itu, Carla dan Beth saling memuaskan satu sama lain. Padahal sama-sama kaum hawa ya. Di suatu malam, Pak Kon yang lagi lembur mendapat pesan dari Beth
yang mengirim foto jika dirinya sedang bersama dengan Anna di rumah. Ia pun langsung panik dan cepat-cepat menancap gas menuju rumahnya. Saat sampai di rumah, Pak Kon jadi salting karena Beth sedang berada di rumahnya dan siap untuk makan malam bersama. Malam itu Melba menceritakan tentang kehidupan pribadi Beth kepada Pak Kon. Di sana Beth mengaku jika ia mendapatkan biaya untuk kehidupan sehari-hari dari bisnis online-nya di TikTok Shop. Di tengah percakapan malam itu, Beth menggoda Pak Kon menggunakan kakinya. Bahkan Beth pun sengaja menjatuhkan barang agar ia dapat menyentuh hotdognya Pak Kon. Sontak, Pak Kon pun bertingkah aneh. Namun istrinya Pak Kon mengira jika suaminya sedang tidak enak badan. Kemudian mengajaknya untuk beristirahat di kamar. Malam harinya Pak Kon yang tidak bisa tidur pergi ke dapur untuk minum. Saat sedang minum, ia dikejutkan sama Beth yang ternyata nginep di sana. Malam itu Pak Kon meminta kepada Beth untuk mengakhiri hubungan gelap mereka. Tapi Beth dengan keras menolaknya dan mengancam kalau hubungan mereka sampai berakhir maka video Pak Kon akan diberitahu ke keluarga besarnya. Karena merasa tak berdaya, akhirnya Pak Kon pun larut dalam permainan dari Beth. Bahkan dia berbohong pada istrinya kalau dia mau pergi ke luar kota. Padahal dia mau COD dengan Beth di hotel. Saat sampai di hotel, ya pakai lama. Pak Kon dan Beth pun kulit ketemu kulit alias berzinah. Dan kegiatan itu tak cuma sekali, namun jadi rutinan. Bahkan mereka juga berzinah di mobil, tak hanya di hotel saja. Suatu siang Pak Kon dan istrinya sedang belanja di mall. Dan saat itu tiba-tiba Beth kembali mengirimkan pesan untuk segera menemuinya. Beth pun berjanji bahwa ini adalah pertemuan terakhir mereka berdua. Pak Kon pun langsung pergi menuju hotel. Saat tiba di sana, Pak Kon disambut oleh seorang gadis lainnya yang ternyata adalah Carla. Di sana Pak Kon pun dipaksa untuk memuaskan kedua wanita ini secara bersamaan alias main bertiga. Tanpa sepengetahuan Carla dan Pak Kon, Beth melarutkan obat tidur ke dalam minuman Carla. Hal itu membuat Carla menjadi tepar duluan. Dan akhirnya Beth menikam Pak Kon di hari itu juga. Beth pun menaruh barang bukti di tangan Carla agar terhindar dari hukuman. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah berhati-hatilah memilih sugar baby. See you, jangan lupa subscribe dan jangan lupa bahagia.